Sering banget kan kita mikir kalau bersih-bersih itu ya cuma sekedar tugas, malah kadang ngebosenin. Tapi gimana kalau saya bilang di balik kegiatan itu ada kekuatan super yang tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng nih. Gimana sih tindakan yang kelihatannya sepele ini, jaga kebersihan, bisa mengubah total cara kita merasa, belajar, dan bahkan hidup bareng orang lain. Oke, coba deh kita berhenti sejenak dan ingat-ingat lagi. Kapan ya terakhir kali Anda ngerasa bener-bener nyaman, rileks, dan pikiran tuh rasanya jernih banget? Mungkin pas lagi fokus-fokusnya kerja, atau pas lagi asyik baca buku di pojok favorit. Coba bayangin, suasananya waktu itu kayak gimana sih? Saya yakin banget deh, kemungkinan besar momen itu terjadi di tempat yang bersih dan rapi. Iya kan? Ternyata emang ada hubungan yang kuat banget antara lingkungan fisik di sekitar kita dengan kondisi ruang di dalam kepala kita. Nah, inilah yang mau kita gali lebih dalam sekarang. Nah, jadi kenapa sih ruangan yang rapi itu bisa ngaruh banget ke kita? Ini bukan cuma soal enak dilihat mata loh. Ada manfaat-manfaat yang lebih dalam, yang sebenarnya diam-diam ngebentuk kualitas hidup kita sehari-hari. Setidaknya ada 3 manfaat utamanya nih. Yang pertama, soal kenyamanan. Coba bayangin, pas nggak ada tumpukan barang di mana-mana, otak kita tuh rasanya bisa bernapas lebih lega, jadi nggak gampang ke distract. Kedua, ya jelas, kesehatan. Tempat yang bersih kan berarti lebih sedikit kuman. Dan yang ketiga, ini penting banget, produktivitas. Belajar atau kerja di meja yang rapi, itu rasanya jauh lebih enteng dan efektif. Setuju nggak? Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang, gimana praktiknya? Kita mulai dari mana nih buat ngebangun kekuatan super ini? Jawabannya simple. Ya dari markas kita sendiri dong, yaitu rumah. Disinilah semua kebiasaan baik itu kita tanam pertama kali. Nah, ini dia nih. 4 kebiasaan harian yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Pertama, beresin tempat tidur tiap pagi. Ini tuh kayak ngasih diri kita kemenangan kecil pertama untuk memulai hari. Keren kan? Lanjut ya, nyapu dan ngepel lantai secara rutin. Terus jangan lupa jaga kebersihan area paling pribadi kita, kamar tidur dan kamar mandi. Dan yang paling dasar dari semuanya, buang sampah pada tempatnya. Kedengarannya emang sepele banget, tapi justru konsistensi dari hal-hal kecil kayak gini yang ngebangun fondasi yang kokoh. Kalau markas kita udah beres, nah saatnya kita naik level. Kita keluar ke ruang yang kita pakai bareng-bareng sama orang lain, bisa di kelas, di kantor, atau di taman sekolah. Di sini nih, kebersihan itu bukan lagi urusan pribadi, tapi udah jadi cerminan kepedulian kita sebagai satu tim. Terus apa aja yang bisa kita lakuin? Gampang kok. Pertama, ikutin jadwal piket. Anggap aja ini kerja tim. Kedua, biasain buat ngerapiin meja setelah selesai dipakai. Ini simple, tapi nunjukin rasa hormat kita ke orang yang bakal pakai setelah kita. Terus, jaga semua fasilitas bareng-bareng seolah-olah itu punya kita sendiri. Karena ya emang itu punya kita semua kan? Bahkan hal kecil kayak ikut ngerawat tanaman di sekolah, itu nunjukin kalau kita tuh peduli dan punya rasa memiliki. Oke, sekarang coba kita zoom out lebih jauh lagi. Bayangin deh, setiap tindakan kecil yang kita lakuin di rumah, di sekolah, kalau itu semua dilakuin sama banyak orang, wah, itu bisa jadi gelombang besar yang nentuin gimana wajah lingkungan tempat kita tinggal. Aksinya tuh tetap sederhana, tapi dampaknya masif. Misalnya nih, milah sampah, itu ngebantu banget proses daur ulang. Terus, bersihin selokan, itu bisa nyegah banjir pas lagi musim hujan. Ngerawat tanaman di taman umum, bikin lingkungan kita jadi lebih adem dan asri. Dan kalau kita ikut kerja bakti, itu bukan cuma soal bersih-bersih, tapi juga ngebangun keakraban sama tetangga. Semua hal kecil ini sebenarnya adalah investasi buat kenyamanan kita semua. Oke, kita udah ngobrolin banyak banget soal apa yang harus dilakuin. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam lagi nih. Kenapa kita harus peduli? Karena sebenarnya pada akhirnya kebersihan itu bukan cuma soal sapu atau kain pel. Ini soal mindset, soal pola pikir. Dan ada 3 pilar utama yang jadi penopang mindset ini. Yang pertama, disiplin. Ini soal komitmen ke diri sendiri buat konsisten, nggak anget-anget tai ayam. Kedua, kepedulian. Ini cara kita nunjukin rasa sayang ke lingkungan dan juga ke orang lain di sekitar kita. Dan yang terakhir, kerjasama. Kita harus sadar kalau kita ini bagian dari tim yang besar. Dan kebersihan itu proyek bareng-bareng yang bikin kita semua jadi pemenang. Dan pada akhirnya, semua obrolan kita ini mengerucut ke satu kebenaran yang simpel tapi kuat banget. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan sehat di sini tuh bukan cuma sehat fisik loh ya, tapi juga sehat buat pikiran kita dan sehat buat hubungan kita sama orang lain. Jadi setelah ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya kita berubah, tapi oke, kita mau mulai dari mana? Coba deh pikirin, satu aja.
satu kebiasaan super kecil apa yang bisa Anda mulai lakuin mulai hari ini juga?